Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'asa bilama ba'dah. Di antara yang saya sampaikan berkali-kali di depan dulu adalah hikmah-hikmah dalam Al-Hikam ini ada yang substansinya berulang-ulang. Ada dalam hitungan kita 260-an hikmah, itu materinya beberapa diulang-ulang secara substansi dan isi. Barangkali itu yang membuat Syekh Sholeh Darat, yaitu seorang ulama yang merupakan guru dari para ulama-ulama besar Nusantara, ini menerjemahkan hikam beliau tidak lengkap, hanya sekitar 130 hikmah dari 260-an hikmah, artinya sekitar separuh saja yang Yai Sholeh Darat terjemahkan. Nah, tercatat Yai Sholeh Darat ini adalah orang yang pertama kali menerjemahkan hikam dalam bahasa Jawa. Artinya beliau ini adalah penerjemah hikam pertama dari Nusantara. Ini adalah Yai Sholeh Darat. Beliau kita kenal guru daripada Raden Ajeng Kartini. Dan mungkin sudah tahu juga di antara kita, beliau ini adalah sejawat dan sahabat dari Syekhona Khalil, sekaligus guru dari Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Ahmad Dahlan, dua pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia. Itu adalah Yai Sholeh Darat. Dan sebagai tabarukan kepada Yai Sholeh Darat, pagi ini saya akan membaca terjemahnya dari Yai Sholeh Darat. Tentu saja sudah dibahasa Indonesiakan, karena Yai Sholeh Darat ini menulisnya dengan pegon dan bahasa Jawa. Pegon itu aksara Arab, tapi bahasanya Jawa, lah begitu. Dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dengan memakai bahasa Jawa aslinya, nanti Pak Haji Azril dan Pak Haji Akbar nggak paham, karena dua-duanya kebetulan bukan orang Jawa, ya kan? Teman-teman yang saya muliakan, sedikit tentang Yai Sholeh Darat ini. Beliau juga menerjemahkan Al-Quran dengan pegon Jawa juga. Jadi beliau adalah orang pertama juga yang menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa, yaitu yaitu Faidur Rahman, itu nama kitabnya. Kalau Turjumanul Mustafid yang barusan keceplosan saya sampaikan, itu adalah terjemah Quran pertama di Asia Tenggara dengan memakai bahasa Melayu dan ditulis dengan aksara pegon, yang merupakan karya dari Syekh Abdul Rauf Singkel Aceh. Nah, gitu ya. Baik, mari kita mulai edisi pagi hari ini. Saya akan membaca terjemahnya Syekh Sholeh Darat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, memahami dan mengamalkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, yaitu dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari, al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun, fan nafsu tanduru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Ini terjemahnya Yai Sholeh Darat. Al-aqwanu zahiruha ghirrah, alam ini lahiriahnya berupa tipuan, wa batinuha ibroh, sementara batiniahnya berupa pelajaran, peringatan. Fan nafsu tanduru ila zahiri ghirratiha,
nafsu melihat kepada lahiriahnya yang menipu, wal qalbu yang duru ila batini ibrotiha, sementara kalbu melihat pada batinnya yang menjadi pelajaran. Itulah terjemah Yai Sholih Darat dari hikmah yang ke-85 dalam manuskrip atau naskah kita. Kalau Yai Sholih Darat sendiri itu terhitung hikmah yang ke-62. Karena tadi sudah saya sampaikan, Yai Sholih Darat ternyata menerjemahkan separuh daripada hikmah-hikmah yang dalam Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi banyak yang meyakini kalau Yai Sholih Darat itu menerjemahkan separuh, sesungguhnya sudah beliau sadari, beliau hanya menerjemahkan separuh, tetapi secara substansi dari separuh hikmah yang beliau terjemah itu sudah mencakup makna dan substansi seluruh hikmah yang ada dalam kitab Al-Hikam, begitu. Jadi beliau menyampaikan yang inti-intinya, kira-kira begitu. Baik, kita ulangi sekarang. Al-aqwanu zahiruha ghirah wa batinuha ibrah. Alam raya, semesta alam ini selain Allah Ta'ala itu zahiruha ghirah, lahiriahnya menipu, wa batinuha ibrah, batin dan dalamnya pelajaran. Batin dan dalamnya adalah ibrah yang mesti kita ambil. Fan nafsu tanduru ila zahiri ghairatiha. Nafsu itu melihat kulitnya, melihat tipuannya, melihat lahiriahnya. Wal qalbu yang duru ila batini ibratiha, sementara hati, kalbu itu melihat pada sisi batinnya. Nah, itulah terjemah daripada hikmah ke-85 yang baru saja kita baca. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita mulai memaknai dan memahami hikmah yang ke-85 ini. Kata kunci pertama adalah ghirah, kata kunci kedua adalah ibrah. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan al-aqwan, alam raya di dunia dan seluruhnya ini, seisi semuanya ini, itu hanya ada dua. Ada pencipta, ada ciptaan. Ada makhluk, ada khalik. Ada akwan, ada mukawin. Mukawin itu yang menciptakan Allah. Selain daripada Allah, semuanya akwan. Selain daripada pencipta, semuanya adalah ciptaan. Nah, apapun ciptaan Allah yang berisi dunia ini, terutama sekali adalah kullu ma yumkinu ayakuna li nafsi ilaihi nadharun wa hazun. Apapun bagian daripada dunia ini yang menarik hati, yang bisa untuk disukai dan disenangi, itu yang dimaksud akwan di sini. Jadi bagian dunia yang disenangi, disukai oleh hati, bisa jadi disenangi oleh keinginan kita, itu yang dimaksud akwan di sini. Ya mohon maaf, kasarnya kira-kira begini loh. Kotoran itu akwan, kotoran itu makhluk, tetapi kan bukan sesuatu yang biasa kita senangi gitu ya. Nah, maka yang dimaksud al-akwan di sini, para ulama pensyarah hikam mengatakan yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari di sini adalah bagian dari ciptaan Allah, yaitu dunia dan seisinya yang bisa menarik hati, disenangi oleh manusia. Itu akwan yang dimaksud di sini. Nah, seluruh akwan yang dimaksudkan sesuai yang kita sampaikan tadi, itu zahiruha ghirah, luarnya selalu menipu, batinuha ibrah, batinnya pembelajaran. Jadi mari kita tengok
Mari kita tengok. Setiap apapun yang menarik hati di dunia, pasti yang cantik, yang bagus, yang menarik hati, yang membuat kita suka itu pasti zohiriyahnya saja. Langsung saja lawan jenis, yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng. Itu yang nampak cantik apa? Luarnya. Yang nampak bersih dan menarik apa? Zahirnya. Kalau batinnya, mohon maaf, isinya darah, kotoran, sesuatu yang menjijikkan. Yang membedakan kan hanya kulitnya saja. Kalau dibedah, itu di dalamnya pasti kotor, menjijikkan, dan semuanya hampir sama. Apakah itu tulang, apakah itu otot, apakah itu bagian organ kita yang dalam, dan itu sama sekali tidak menarik hati laki-laki dan perempuan. Apalagi mobil, oke, mobil itu menarik hati, bisa kita senangi, tetapi dalamnya coba, kalau catnya kita lepas atau kemudian kita biarkan saja bertahun-tahun, pasti rusak, pasti tidak menarik hati. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini itu hanya luarnya saja. Kita menyukai rumah, oke. Kalau catnya rumah, kemudian semuanya itu kita brodoli, kemudian kita bongkar, ternyata yang membuat kita tertarik, menarik hati, menyukainya itu adalah lahiriah. Zahiruha ghirah. Dunia ini secara zahir, luarnya itu menipu. Wa batinuha ibrah. Batin daripada akwan, batin daripada alam semesta itu mestinya menjadi ibrah, menjadi pembelajaran dari kita ketika kita melihatnya, ketika kita memandangnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya tadi mengatakan bahwa kata kunci dari hikmah ke-85 ini diantaranya adalah ghirah dan ibrah. Sesungguhnya ini adalah implementasi dan penjelasan daripada beberapa firman Allah dalam Al-Quran, bahwa dunia ini adalah ghirah, yaitu ghurur. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ali Imran 185. Kehidupan di dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Firman Allah, ghirah dan gurur sama. Dalam Luqman 33 Allah lebih tegas lagi, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai menipu kalian dunia. Kemudian Allah melanjutkan lagi, lebih tegas lagi, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai kalian tertipu dengan tipuan-tipuan sehingga itu menipu kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Luqman 33 2 kali Allah mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dunia, dan kemudian Allah mengingatkan lagi, jangan kita tertipu dengan tipuan apapun sehingga kita memalingkan diri dari Allah. Dalam firman Allah ini kita menemukan nun taukid. Nun taukid itu menguatkan. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan, jangan sampai sekali-kali atau sungguh-sungguh jangan sampai engkau tertipu. Jadi bukan hanya engkau jangan tertipu, bukan begitu. Sungguh-sungguh jangan sampai engkau tertipu. Dan itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kali. 1 ayat dalam Luqman 33. Rekan-rekan yang saya muliakan, ya. Sekarang bisa dibaca lagi firman Allah tentang bahwa dunia ini ghurur. Ghurur itu satu akar kata dengan ghirah, yaitu tipuan. Nah, sekarang
Kalau luarnya dunia itu adalah ghirah, zahirnya dunia itu adalah ghurur, bagaimana dalamnya? Batinnya dunia ini mestinya untuk mereka yang beriman adalah ibrah. Mari kita baca beberapa firman Allah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, dalam Ali Imran 13. Dalam berbagai ayat-ayat Allah itu ada ibrah, ada pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Ulil absar, orang-orang yang mempunyai basirah, punya mata batin yang tajam. Coba kita lihat lagi. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah, dalam An-Nahl 66. Atau kalau hari Jumat ini kita biasanya, apakah kita jadi imam atau kita jadi makmum, ya. Biasanya surat yang dibaca itu diantaranya adalah surat Ghasyiyah. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Kita disuruh untuk melihat penciptaan ternak. Kita oleh Allah disuruh untuk menyaksikan penciptaan langit yang di atas, bumi yang dihamparkan. Memangnya hanya berhenti ke bumi itu? Memangnya hanya berhenti melihat langit di atas? Memangnya hanya berhenti melihat ternak yang diciptakan oleh Allah? Tidak. Di situ ada ibrah, ada pembelajaran. Pembelajaran ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh batin, bukan dilihat oleh zahir. Dan kalau kita perhatikan, tidak semuanya orang yang bisa untuk mengambil ibrah. Dalam An-Nur 44, dalam Ali Imran 13, Allah menyebutkan orang yang bisa mengambil ibrah itu disebutkan ulil absar, mereka yang punya basirah. Dalam Yusuf 111, Allah mengatakan bahwa yang bisa mengambil ibrah adalah ulil albab, orang yang punya saripati daripada akal budi. Dalam An-Nazi'at 26, Allah mengatakan la ibrata liman yasha, yang bisa mengambil ibrah adalah orang yang punya ketakutan kepada Allah, orang yang punya ketakwaan kepada Allah. Oleh karenanya bisa kita simpulkan, ternyata nggak sembarangan dan tidak semua orang mampu untuk mengambil ibrah, pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah terbukti sehari-hari. Kita semua menyaksikan, kita semua melihat, kita semua dengan mata kepala kita memperhatikan apapun ciptaan Allah. Tapi lebih banyak kita mata batinnya tak mampu melihat ibrah, tak mampu melihat kehadiran Allah, tak mampu untuk menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu ya. Jadi makanya bahkan yang disuruh untuk ibrah, ya, itu adalah orang-orang yang ulil absar. Fa'tabiru, ambillah ibrah kata Allah, ya ulil absar, dalam Al-Hasr 2. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi kebetulan Haji Akbar sama Pak Azril ini kan sama-sama suka usul fikih, ya kan. Nanti di bab kias nanti di bab kias itu kan menganalogkan masalah-masalah. Ada masalah satu dikembangkan menjadi masalah yang lain. Dalilnya kan ini, fa'tabiru ya ulil absar. Iktibar ibrah itu pembelajaran. Padahal aslinya ibrah itu uburun, artinya apa? Menyeberang. Pemikirannya itu enggak berhenti, tetapi menyeberangi. Pemikirannya itu melintasi. Jadi orang yang mampu mengambil ibrah itu adalah
orang yang daya akal budinya, kalbunya mampu melintasi sekedar zohir, mengambil apa yang ada di dalam batin. Makanya fan nafsu tanzuru ila zohiri girotiha. Nafsu itu hanya melihat lahiriahnya yang menipu itu. Wal qalbu yanduru ila batini ibrotiha. Sementara kalbu itu melihat pada batin daripada dunia yang di sana bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil pelajaran, dan sesungguhnya itu menunjukkan semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya ingin memberikan sepil dulu nanti di belakang ini. Seingat saya kalau naskah kita itu adalah hikmah yang ke-116 ya. Kalau Syekh Soleh Darat itu menulisnya hikmah yang ke-82. Saya bunyikan dulu, saya baca dulu sekilas, nanti kita pelajari lagi. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan demikian. Amaroka fi hazi dari binazori ila mukawanatihi. Allah menyuruhmu di dunia ini untuk melihat alam ciptaannya. Kita kan disuruh melihat alam ciptaannya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Engkau enggak melihat ternak dan unta yang diciptakan Allah. Engkau enggak melihat langit yang diciptakan Allah di atas. Engkau enggak melihat bumi yang terhampar. Gitu kan? Makanya Allah menyuruh kalian untuk melihat ciptaannya. Tapi wa sayaksifu laka fitil qadar an kamalidatihi. Nanti Allah akan membuka kesempurnaan zatnya. Jadi kita itu kan memangnya kita disuruh melihat dunia ini hanya untuk menikmati dunia? Memangnya kita hanya melihat untuk melihat, oh ini dunia ciptaan, ini cantik, ini jelek, ini bagus, ini buruk. Emang cuma gitu? Kita itu mestinya batin kita i'tibar bisa melihat dan menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, begitu. Itu yang dimaksudkan bahwa wal qalbu yang zuru ila batini ibrotiha, bahwa batin itu bisa menemui ibroh yang dimaksudkan dalam setiap penciptaan yang ada di dunia ini, semata-mata itu menunjukkan adanya kuasanya, esanya, berkuasanya, dan hak disembahnya Allah Sang Pencipta. Lah, itu kira-kira begitu. Oleh karenanya ya namanya kita ya, karena kita itu hanya menghidupkan lahiriah, ya biasanya hanya melihat lahiriah, berhenti di zahiriah. Seringnya kita terlena, seringnya kita tidak mampu untuk melihat apa yang ada di balik tipuan dunia itu. Oleh karenanya saya ingin mengulang apa yang pernah kita sampaikan, yaitu hadis Rasulullah bagaimana kita mesti berhati-hati di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari, ini dalam kitab Baihaqi ada, dalam Mustadrak ada, dan ini sahih. Hadis ini sahih. Khulwatud dunya muratul akhirah, wa muratud dunya khulwatul akhirah. Manis dunia itu pahitnya akhirat, pahitnya dunia itu manisnya akhirat. Nah, kemudian Rasulullah ini beliau pernah berkhutbah di depan banyak orang.
Ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Akhwafu ma akhafu alaikum ma yukhrajullahu lakum min zuratid dunya. Yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah ketika Allah sudah membuka kenikmatan-kenikmatan dunia bagi kalian. Kemudian ada yang tanya, wa ma zahratud dunya ya Rasulullah? Apa dunia yang zahrah, dunia yang menarik, dunia yang Nabi sebutkan sebagai zahrah? Zahrah itu bunga, bunga-bunga dunia. Kemudian Nabi mengatakan, barokatul ard. Bumi ini mengeluarkan nikmat-nikmatnya, mengeluarkan kebaikan-kebaikan duniawinya. Kalau bagi saya ya zaman sekarang itulah, makan enak, kemana-mana enak, tidur enak, ya kan? Apa-apapun enak, kita sholat enak. Jadi kebetulan kami itu sedang bangun masjid, Pak Azril. Ya, masjid kami itu belum jadi. Tapi saya sudah bilang sama beberapa sahabat dan teman-teman serta keluarga itu, masjid sebegini besarnya yang belum jadi ini aja kita masih malu dengan Rasulullah. Dijamin masjidnya Rasulullah jauh lebih sederhana, jauh lebih jauh ya kalau bahasa kasarnya, jauh lebih buruk daripada masjid kita semua ini, kira-kira seperti itu. Jadi maka Rasulullah Muhammad SAW dulu itu kan sudah pernah saya sampaikan hadisnya ya, bahwa yang paling aku khawatirkan ya itu bukannya kalian susah, tapi kalian senang. La'ana min fitnati saroi ahwafu alaikum min fitnati doroi. Ujian senang itu lebih aku khawatirkan kalian tak kuat untuk menanggungnya daripada ujian susah, gitu kan. Banyak orang miskin bisa melewati, tapi gagal sukses menjadi orang kaya. Mohon maaf, banyak orang sukses menjadi santri, gagal menjadi kiai. Ketika menjadi siswa itu sukses, ketika menjadi guru gagal, ketika menjadi murid bisa melewati, saat menjadi mursyid tidak bisa melewati. Godaan ketika senang jauh lebih berat daripada godaan ketika susah. Oleh karenanya mesti kita hati-hati. Al-aqwan zahiruha ghirah, batinuha ibroh. Kita mesti melihat dunia ini secara ibrotan, jangan tertipu oleh ghirahnya. Dan itu kita membutuhkan basiroh, kita seharusnya menjadi orang yang ulil albab, dan kita mestinya menjadi orang yang yakhsha, orang yang khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Itu hikmah yang ke-85. Mari kita lanjutkan untuk hikmah yang ke-86. Kita perhatikan matan Al-Hikam. Ustadz Sofi, kita baca hikmah selanjutnya. In arota ayakuna laka izun layafna falatasta izanna bi izin layafna. Terjemahnya, in arota ayakuna laka izun layafna. Jika engkau menghendaki kemuliaan yang tidak fana, kemuliaan yang selamanya, kemuliaan yang tidak binasa, kemuliaan yang tidak rusak, maka falatasta izana bi izin yafna, jangan engkau berbangga-bangga dengan kemuliaan yang fana. In arota ayakuna laka izun layafna falatasta izana bi izin layafna. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak rusak, kemuliaan yang tidak fana, maka jangan berbangga-bangga, jangan berhias-hias dengan kemuliaan yang fana. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya itu pernah
sekilas saja, jujur saja sekilas ya, melihat buku, jadi bukan membaca ya, hanya melihat sampulnya buku, belum sempat baca. Judulnya kira-kira begini, 73 tanda-tanda orang munafik dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu, menurut buku itu, ada 73 tanda-tanda orang munafik. Selama ini kan kita kenalnya hanya 3. Yang terkenal dari hadis, kalau ngomong bohong, kalau berjanji khianat, kalau diberi amanah, itulah tak bisa dipercaya. Ternyata ada 73 ya. Karena saya hanya melihat sampulnya, ya sejujurnya saya tidak membaca bukunya. Tapi ternyata di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah mereka itu suka untuk berhias diri dengan kemuliaan yang tidak sejati. Mereka suka dan menyenangi kemuliaan yang ada pada sesama manusia, mengejar itu semua, dan mereka lalai bahwa yang mulia dan kemuliaan sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan dalam surat Al-Munafikun. Ini suratnya aja sudah surat munafik ini. Surat yang disebutkan surat Munafikun ayat ke-8. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Walakinnal munafikina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Orang-orang munafik tidak mengerti. Gitu. Mari kita baca lagi firman Allah dalam ayat yang lainnya. Dalam An-Nisa 139. Sebelumnya dalam 138 Allah firmannya seperti ini. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar kepada orang munafik, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah berfirman begini. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang yang suka mendekati dan berkawan dekat dengan orang-orang musyrik. Ayat tahuna indahumul izzata, apakah mereka mengharapkan kemuliaan? Fa'inal izzata lillahi jami'a, padahal kemuliaan itu sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya menduga satu di antara puluhan tanda-tanda orang munafik itu adalah suka mencari kemuliaan yang tidak sejati, suka mencari kemuliaan kepada orang-orang yang, ya mohon maaf ya, bahasanya fasik, musyrik, dan orang-orang yang secara akhlak dan iman buruk, dan mereka lalai untuk mencari kemuliaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita dalami beberapa apa yang disebutkan dalam syarah penjelasan daripada Al-Hikam dalam hikmah ke-86 ini, bahwa yang dimaksud dengan izzah atau kemuliaan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah tadi itu hanya 3. Jadi sesuai yang difirmankan Allah tadi, bahwa kemuliaan itu milik Allah, kemuliaan itu milik Rasul, dan kemuliaan itu untuk orang mukmin, maka izzah itu pertama bita'atillah. Izzah itu, kemuliaan itu adalah taat sama Allah. Yang kedua, qurbu mimman tahaqqaqa izau billah. Kita mendekat, kita membersamai, kita sering satu majelis, satu halaqah atau satu circle dengan orang-orang yang juga mendekati kemuliaan Allah. Siapa? Tentu Rasulullah. Siapa? Tentu orang-orang yang
beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah izzah di dunia. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu beberapa penjelasan syarah dari hikmah yang ke-86 ini. Untuk lebih mendalami lagi, saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa nyata-nyata dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya sebagai aziz, yaitu lillahil izzati jami'ah. Allah itu maha aziz, Allah itu izzah. Allah menyebut dirinya aziz dalam Al-Quran 99 kali untuk menegaskan bahwa Allah itu adalah aziz. Sejatinya, hakikatnya selain Allah tidak ada yang aziz. Karena apa? Walillahil izzatu jami'ah. Kalau tadi dalam Al-Munafikun 8 itu disebutkan bahwa izzah itu punya Allah, punya Rasul, dan punya orang mukmin. Sesungguhnya kemuliaan dari orang mukmin dan kemuliaan daripada Rasulullah semata-mata juga limpahan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini tentang hadis, ya. Kemuliaan itu milik Allah. Adalah lagi-lagi kita mesti memahami kalau yang dimaksudkan Ibnu Athaillah Sakandari biizin layafna, yaitu kemuliaan yang tidak sirna, ya memang kemuliaan milik Allah. Maksudnya apa? Jika tadi dalam satu ayat disebutkan kemuliaan itu milik Rasulullah juga, milik orang mukmin juga, itu adalah sesungguhnya sekali lagi itu kemuliaan dari limpahan Allah. Tetapi kalau kemuliaan yang la yafna oleh Ibnu Ubad Arundi, pensyarah hikam paling otentik itu, ya sudah disebutkan al-ghina anil asbabi kuliha biwujudi musabbibiha, bahwa kemuliaan sejati itu adalah kita mencukupkan diri dari berbagai sebab karena kita cukup dengan dia zat yang menjadi penyebab. Jadi kita itu cukupnya hanya dengan dia zat yang menjadi penyebab. Kita tidak memikirkan dan tidak terpukau oleh sebab-sebab. Kita tidak berhenti kepada makhluk-makhluk, sebab kita cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah cukup dengan Allah, ya itulah sesungguhnya kemuliaan sejati. Itulah sesungguhnya taat. Jadi sudah nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, karena ya hanya taat kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah, hanya cukup dengan itu. Jadi gini ya, ini nanti sebenarnya, tapi supaya mudah memahami ini akan saya bacakan dulu. Paling ini 2 kali pertemuan lagi kita akan ketemu dengan hikmah ini. Kafa min jazaihi iyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup bagimu balasan dari Allah atas taatmu adalah Allah ridho bahwa engkau adalah ahli taat. Nah kan gitu udah cukup kan? Kita oleh Allah dianggap sebagai ahli taat itu kan udah cukup gitu loh. Ngapain kok mikir yang lain? Yang lain itu bunga-bunga dunia, yang lain itu bunga-bunga ciptaan Allah.
Jadi nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah izun layafna, yaitu taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat sama Allah dicatat, oh kau sudah ahli taat, kan kita udah senang. Sebenarnya status abdi negara tercatat dalam registrasi negara, kita sebagai pegawai negara kan udah membanggakan itu kan. Orang kita nggak minta saja oleh Allah dikasih makan kok. Kita nggak pernah minta, ya Allah berilah aku hari ini makan, nggak pernah. Ya Allah berilah aku hari ini bisa bernafas, nggak pernah. Setiap saat kita bernafas terus. Ya Allah berilah aku jantungku berdetak, nggak pernah. Tapi giliran pilek, batuk dan sakit jantung baru minta sembuh ya kan. Padahal setiap hari itu subhanallah. Jadi ini, jika ingin kemuliaan sejati, maka jangan berhias dengan kemuliaan yang tidak sejati. Jika ingin kemuliaan yang sebenar-benarnya, maka cukup kemuliaan itu ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhias dengan kemuliaan yang pasti binasa, jangan berhias dengan kemuliaan yang pasti fana, yaitu kemuliaan yang diingini oleh orang-orang munafik yang selalu ingin bergabung dengan orang-orang yang secara duniawi mereka nampaknya punya kemuliaan, padahal itu adalah kemuliaan yang pasti akan selesai, pasti akan berganti, pasti akan musnah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Ada kebaikan semata-mata dari Allah, ada kekurangan dan kesalahan semata-mata adalah kekurangan dan kelemahan saya pribadi. Sekali lagi, alafa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.